Film dibuka dengan prolog seorang sopir khusus perampokan yang memperingatkan kliennya lewat telepon bahwa satu-satunya syarat agar rencana ini berhasil adalah mereka tak boleh berdiam di TKP lebih dari 5 menit. Seandainya peraturan itu dilanggar maka ia mengancam akan meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, agar bisa kabur dari kejaran polisi, sang sopir yang kita panggil saja dengan Siki mendatangi kenalannya guna mengambil sebuah mobil pesanan. Dari luar, kendaraan tersebut seperti sedan biasa. Tapi siapa yang menyangka jika mesinnya ternyata sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Setelah semua persiapan selesai, ia pun berangkat menuju lokasi perampokan. Alarm toko itu mulai berbunyi dan waktu mereka cuma 5 menit. Sambil menunggu, si Kei coba memantau frekuensi radio polisi yang entah bagaimana ceritanya berhasil disadap. Dan singkat cerita, sekitar 3 menit kemudian, satu dari dua perampok itu kembali ke mobil dengan membawa satu kantong penuh uang. Sedangkan satunya lagi tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Padahal waktu mereka semakin menipis. Ada beberapa alasan mengapa Kei selalu bisa kabur dari kejaran polisi. Salah satunya adalah sikapnya yang super tenang di situasi apapun. Sehingga sulit sekali bagi polisi untuk mengidentifikasi apakah benar ini mobil yang mereka cari atau bukan. Alasan yang kedua adalah kemampuannya dalam menghafal rute. Pokoknya semua jalan maupun bangunan di kota tersebut sudah berada di luar kepalanya. Bahkan ketika polisi mengarahkan helikopter untuk melakukan pengejaran, Kei langsung tahu tempat persembunyian mana yang cocok untuk mengelabui mereka. Harusnya pengejaran sudah berakhir. Tapi namanya nasib sial ya tak ada di kalender. Ketika berada di sebuah perempatan, salah satu polisi tiba-tiba menaruh curiga ke mereka dan terpaksa Kei pun kembali tancap gas. Tapi tenang saja karena semua masih sesuai rencana. Sebelum memulai aksinya tadi, Siki diam-diam memantau pertandingan basket akbar lewat radio bukan karena suka, melainkan karena ingin menjadikan momen tersebut sebagai jalan keluar dari pengejaran ini. Begitu pertandingan berakhir, ada puluhan ribu pengunjung yang berhamburan di dekat stadion. Lokasi tersebut sangat cocok digunakan sebagai kamuflase. Ia kemudian menyusup ke tengah kerumunan dan memarkirkan kendaraannya, membuat polisi kehilangan jejak di tengah lautan manusia. Untuk jaga-jaga setelah menjalankan aksinya tadi Kei memilih pindah kosan, dan disinilah awal mulanya ia bertemu dengan seorang wanita bernama Irene. Keesokan harinya, kita dibuat kaget dengan sebuah fakta bahwa Keiran sampingan sebagai stuntman. Lucunya lagi, orang yang memodifikasi mobilnya kemarin Shannon bertugas sebagai manajernya. Sebenarnya ada fakta yang lebih mewujudkan lagi dari pria satu ini, tapi nanti baru akan Mimin jelaskan. Sepulangnya syuting, Kei pun mampir ke sebuah minimarket dan tak sengaja berpapasan dengan wanita yang ditaksir. Tapi siapa yang menduga jika Irin sudah punya anak menandakan telah berkeluarga? Ada perasaan sedikit kecewa saat mengetahui fakta tersebut. Anyai, setelah selesai berbelanja, Kei pun siap-siap pulang ke apartemen. Tapi tiba-tiba Irene malah memanggilnya untuk minta bantuan. Alhasil, Tak ada maksud lain sebagai pria sejati awalnya Kei, hanya berusaha menolong wanita yang sedang kesulitan memberikan tumpangan, serta membawakan barang belanjaannya. Tapi sesampainya di apartemen, Irene mulai bercerita soal suaminya yang saat ini sedang mendekam di penjara. Seakan mengisyaratkan statusnya sebagai janda, mereka pun mulai berkenalan. Sehari-hari Ain bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Sedangkan Kei ngakunya sebagai montir di sebuah bengkel.
Entah kenapa, tapi perkenalan singkat tersebut membuatnya semakin tertarik. Bahkan tak jarang Kei memandangi Ain dari kejauhan. Di lain sisi, manajer Kei Shannon terlihat sedang menghadap ke seorang pengusaha sekaligus kenalan lamanya untuk mengajaknya investasi. Di awal film kalian sudah tahu kan kalau pria ini jago banget modifikasi mobil. Nah, dia bercita-cita untuk membangun tim NASCAR-nya sendiri karena menurutnya sudah berhasil menemukan pengemudi yang tepat dan orang itu tak lain adalah Kei. Masalahnya untuk membangun mobil impian serta ikut turnamen dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga Sean nekat mengajak Barney untuk memodalinya. Sebenarnya ini keputusan yang sangat beresiko karena jika sampai gagal, Barney dan temannya Nino tak segan untuk menghabisinya di kemudian hari. Cuman saking percayanya Sean pada kemampuan mengemudi Kei, ia rela untuk menempuh jalan tersebut. Keesokan harinya setelah melihat kemampuan Kei, Barney pun yakin untuk membiayai impian Shannon. Tapi entah kenapa kita merasa ada yang tidak beres dengan perjanjian ini. Singkat cerita, sore itu saat asik bekerja di bengkel, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Irene yang datang untuk memperbaiki mobilnya. Tentu ini bukanlah sebuah kebetulan. Karena kemarin sebelum berpisah memang sempat mengatakan nama bengkel tempatnya bekerja. Begitu melihat ada benih-benih cinta, Sean yang selama ini sudah menganggap sebagai putranya sendiri langsung melontarkan berbagai pujian tentang kepribadiannya sehingga wanita itu semakin yakin untuk menjalin kasih dengannya. Nah, berhubung mobil Irene harus menginap di bengkel, maka Sean pun menawarkan agar Kei mengantarkannya pulang. Ya, kalian sudah bisa menebaklah maksud dari tawaran ini. Di tengah jalan pulang, Kei mengajak Irene dan putranya berkeliling ke sebuah tempat yang jarang diketahui orang lain. Tawaran itu disambut dengan senyuman dan disinilah kebersamaan mereka dimulai. Entah sudah berapa lama Irene tak merasakan momen seperti ini, keluarganya seakan utuh kembali dan melakukan semua itu bukan hanya karena ingin berkenalan dengan wanita idamannya, melainkan karena memang menikmati kebersamaan tersebut. Begitu sampai rumah, akhirnya Kei memberikan diri untuk mengajak Aen berkencan minggu depan. That was good. You had a good time. Sorry if I put you on the spot showing up like that. That was good. You had a good time. Sorry. Sekalipun rupawan, pria ini ternyata masih malu-malu untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih lanjut. Padahal wanita yang ditaksir sudah berusaha membuka diri. Dan singkat cerita, seminggu kemudian mereka pun kembali menghabiskan waktu bersama. Seperti kemarin, kehadiran Kei seakan berhasil mengisi kekosongan di keluarga kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, proses pembuatan mobil NASCAR mereka juga sudah mendekati tahap finish. Barney dan Nino sesekali mampir ke bengkel untuk melihat hasilnya. Namun, di balik wujud mobil yang kian sempurna, terselip keraguan di hati sang investor. Ia merasa tidak tenang melihat sikap Kei, yang tampak terlalu santai. Seolah tidak ada beban besar yang sedang ia pikul. Guna meyakinkan sang pengemudi, ia mulai membeberkan betapa besarnya pengorbanan Shannon demi mewujudkan proyek ini. Keesokan harinya, Irene tiba-tiba dapat kabar kalau berkat upaya keras sang pengacara masa hukuman suaminya dipangkas drastis dan ia dijadwalkan bebas, hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Kabar ini seketika mengguncang batin Irene sekaligus menjadi hantaman keras bagi Kei yang menyadari bahwa ruang bagi kisah cinta mereka kini telah tertutup rapat. Dan sebagai pria sejati, Kei memaklumi keputusan Irene yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Karena bagaimanapun juga putranya membutuhkan figur ayah. Suara riuh pesta di ujung lorong justru membuat batin Kei tertekan.
Ia pun memutuskan untuk melangkah pergi sejenak demi mencari udara segar. Namun begitu pintu terbuka, ia justru mendapati Irene yang tengah terdiam. Nampaknya wanita itu mulai lelah berpura-pura bahagia di hadapan para tamu dan memilih untuk mengasingkan diri di lorong yang sunyi. Tak berselang lama, suaminya Sisten menyusul keluar. Dan disinilah ketegangan terjadi karena ternyata putranya sedikit banyak cerita soal sosok Kei yang sering mampir ke apartemen mereka. Sebagai pria, tentu dia langsung curiga telah terjadi sesuatu selama dirinya mendekam di penjara. Is that right? I can take that. No, I got it. Yeah. Have a good night. Demi menenangkan diri, Kei pun mendatangi restoran dan memesan makanan kesukaannya. Tapi salah satu pelanggan di sana tiba-tiba menghampirinya dan mengaku sebagai perampok yang kita lihat di awal film. Seperti kemarin, dia ingin kembali menyewa jasanya. Namun karena kondisi mentalnya sedang tidak stabil, Kei langsung mengamuk. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat akan memarkirkan kendaraannya di basem apartemen, Kei tak sengaja berpapasan dengan dua anggota gangster. Don't be scared. Don't tell mommy, okay? Instingnya langsung mengatakan ada yang tidak beres. Dan ternyata dugaannya benar, mereka datang tak lain untuk memberi Stan sedikit pelajaran. Ok, ayah. Macam apa sih Stan ini? Baru juga bebas dari penjara sudah membuat anaknya trauma karena saat dipukuli tadi, Benio menyaksikan segalanya. Tapi Stri mengaku sebaliknya. Justru dirinya babak belur tak lain karena ingin tobat dari dunia kriminal. Jadi, kedatangan dua anggota gangster tadi bertujuan untuk memaksanya merampok sebuah pegadaian. Semua itu demi melunasi hutangnya selama di penjara yang sebenarnya nominalnya tak seberapa. Cuman karena minjamnya ke lintah darat ya hubungannya tak main-main. One of those men gave you that? Sebelum berpisah, kedua preman tadi mengancam akan kembali minggu depan dan membunuh istri maupun putranya. Awalnya ancaman itu terdengar seperti gertakan semata. Tapi tiba-tiba Kei menemukan sebutir peluru di tangan Benicio. Nyawa Irene dan putranya dalam bahaya. Kesebenarnya tak ingin ikut campur, tapi ketika disambangi ke tempat kerjanya, wanita itu seakan tak tahu apa-apa. Mengatakan kalau suaminya cuma terluka akibat habis berantem saat mabuk. Stan telah berbohong dan seandainya mau bisa saja membongkar semuanya supaya Irene berpaling. Tapi tidak, sebagai pria sejati ia tak ingin Benicio tumbuh tanpa sosok ayah. Maka dibanding mengadukannya, Kei berencana membantu melunasi hutangnya. Kei yang ingin bertobat terpaksa kembali merampok demi menyelamatkan orang-orang tercinta. Tapi bukannya senang, si pimpinan gangster kemarin malah mencari-cari alasan agar dia tak ikut campur. Termasuk dengan mengatakan tak akan membayar jasanya sebesar pun. Still interest? Sejak saat itu, kehadiran Kei disambut hangat oleh Stan sampai mengundangnya untuk makan malam. Tentu pria ini harusnya sudah bisa menebak kenapa sampai nekat membantunya merampok. Tapi bukannya menjaga perasaannya. Saat asik menyantap hidangan yang disajikan, ia tak berhenti menceritakan kisah cintanya dengan Irene. Oh man. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka diminta merampok semacam toko pegadaian. Dan untuk jaga-jaga, si anggota gangster kemarin menyuruh salah satu anggotanya ikut merampok bersama mereka. Dan sejauh ini semua terlihat normal. Namun kejanggalan dimulai ketika sebuah mobil mewah mendadak muncul dan parkir tepat di seberang kendaraan Kei. Tak lama kemudian, Blambers tas penuh uang. Tapi anehnya Stan sejak tadi masih terjebak di dalam sana dan begitu akan kabur tiba-tiba. Kei terpaksa meninggalkan TKP dan sesuai dugaannya,
Mobil misterius yang parkir di sampingnya tadi tiba-tiba membuntuti mereka. Yang lebih mengejutkan, musuh nyaris menyamai kemampuannya dalam mengemudi menandakan mereka benar-benar sudah mempersiapkan pengejaran ini jauh-jauh hari. Walau demikian, Kei tak kehabisan akal. Begitu melihat ada peluang, ia langsung terbersit sebuah ide jenius. Jelas sekali mereka telah dijebak karena hasil perampokan hari itu puluhan kali lipat dari ekspektasi. Untuk jaga-jaga, Kei pun mengajak Belembunyi di sebuah motel. Namun ketika perhatiannya tengah teralihkan, diam-diam wanita itu malah berkhianat. Kecoba menghubungi Ain guna memastikan kondisinya. Namun saat ini wanita itu hanya bisa terdiam bisu setelah polisi mengabarkan jika suaminya tewas dalam aksi perampokan. Nah, anehnya berdasarkan berita di TV, si pemilik pegadaian mengaku jika tokonya tak mengalami kerugian sama sekali. Bahkan ngaku jika Stan beraksi sendirian seakan yang ditutup-tutupi. Kemungkinan besar sepemilik toko sudah bekerja sama dengan para gangster yang menyuruh mereka merampok tempat tersebut. Maka pantas jika Kei langsung mencuri BL sebagai pengkhianat. If he saw you take the money, then why didn't he say anything? Setelah diancam sedemikian rupa, Blanche terpaksa mengakui bahwa bosnya memang sudah merancang jebakan ini sejak awal. Sebagai anak buah, ia berdalih tidak mengetahui detail teknis dari rencana tersebut. Kei yang diselimuti amarah akibat kematian Stan memaksanya untuk segera menunjukkan lokasi dari sang gangster. Namun sekalipun emosinya membeludak, ia sepertinya masih bisa menahan diri. Bahkan mempersilakan BL siap sebelum berangkat. Tapi di momen inilah ia tak sengaja melihat isi ponsel si wanita pengkhianat. Dan sayang sekali semua sudah terlambat. Kei diserang dari dua arah. Tak ada jalan kabur sehingga pilihannya cuman memberikan perlawanan. Serpihan peluru shotgun tadi sempat mengenai lengan keobatinya, ia terpaksa meminta bantuan kenalan Senenon. Lagi pula saat ini hanya dia satu-satunya orang yang bisa dijadikan sebagai tempat curhat. Kei sudah membulatkan tekadnya untuk balas dendam. Demi mencari tahu siapakah identitas asli maupun alamat dari sang bos gangster kemarin, Shan rencananya akan bertanya ke Barney, kebetulan koneksinya cukup luas. Singkat cerita, begitu berhasil mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa basa-basi, Kei langsung mendatangi orang yang dimaksud. Whose money do I have? Somebody call Nino. Do you remember this? Menghajarnya, serta memaksanya untuk mengatakan mengapa mereka menjebaknya kemarin. Sanggu membegangkan. Siapa yang menyangka jika anggota gangster ini hanyalah suruhan Nino? Kalian masih ingat kan sama rekan Barney yang sempat kita lihat di awal film? Na diala delangnya. Come and get it. Karena jika tidak nyawa mereka dalam bahaya. Namun apapun alasannya tetap menganggap keputusan tersebut adalah sebuah kesalahan. Di tengah perbincangan yang kian memanas, tiba-tiba lift terbuka lebar dan sesosok tak dikenal muncul. Insting merasa ada yang tidak beres. I still got the money. You could take Benicio. I just thought you could get out of here if you wanted. Apalagi di balik jas orang itu terselip sebuah senjata. Sepertinya alamat mereka telah diketahui oleh musuh. Sebelum melayangkan serangan kejutan, Kei coba mengalihkan perhatian lawannya dengan menciptakan suasana canggung di dalam lift. Dan begitu musuh lengah, tiba-tiba Kei tersulut emosi. Bukan hanya karena musuh mendatangi kediamannya.
tapi juga karena mereka diduga ingin menyakiti Irene. Tak ada kata ampun dan pemandangan tersebut membuat wanita yang dicintainya ketakutan hingga memilih untuk menjauh. Seakan bukan lagi sosok yang dikenalnya selama ini. Dari sana Kei menemui Shannon untuk mencari tahu bagaimana musuh mengetahui alamatnya. Usut punya usut. Orang inilah pelakunya. Tapi jangan berburuk sangka dulu karena semua itu hanyalah kesalahpahaman. Sejak awal Shen memang sudah bilang ingin minta bantuan ke Barney buat cari tahu siapakah identitas gangster yang telah menjebak Kei. Nah, tak lama setelahnya, Nino mendatangi Barney untuk minta bantuan. Dan setelah mendengarkan ceritanya, akhirnya ia pun menyadari jika semua kasus ini saling berkaitan. Jika tidak bisa menangkap Kei, musuh pasti akan mengincar orang-orang terdekatnya untuk dijadikan sebagai umpan. Maka ia pun menyarankan agar Senen segera bersembunyi di luar kota. Di lain sisi, Barney sebenarnya sangat menyayangkan keputusan Nino yang ingin menghabisi keadaan sejak awal. Anak muda itu sudah menawarkan ingin mengembalikan uangnya. Nah, usut punya usut. Alasan mengapa Nino harus melenyapkannya tak lain karena uang tersebut adalah milik para mafia yang kemudian dia curi menggunakan bantuan orang dalam. Seandainya ada saksi mata dari kejadian kemarin, maka nyawanya dalam bahaya. Sebenarnya Barney masih berat hati menerima keputusan tersebut. Tapi mau bagaimana lagi? Dibanding dihabisi oleh mafia, mereka pun terpaksa membunuh semua saksi dari insiden kemarin. Termasuk anak buahnya sendiri yang kebetulan sedang mampir ke sana untuk laporan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Kei akan menyelesaikan konflik ini? Sayang sekali ketika dia sedang sibuk merencanakan aksinya. Musuh sudah melangkah lebih dulu dan berhasil memergoki Shan yang kalau sedang bersiap-siap kabur ke luar kota. Barney memang terkenal licik supaya targetnya tak melawan ketika dieksekusi. Ia suka berpura-pura ramah, mengalihkan perhatian mereka dengan berbagi bualan. Dan ketika Shan lengah, saat itulah ia menunjukkan taringnya. Setelah selesai merencanakan semuanya, Kei coba mampir ke bengkel untuk mengambil uang curian kemarin yang ternyata disembunyikan di sana. Tapi betapa terkejutnya begitu ia menemukan sosok Senen yang sudah terbujur kaku di atas lantai. Mati akibat kehabisan darah. Malam itu Nino asik berpesta pora di sebuah restoran. Namun tanpa dia sadari gerak-geriknya telah dipantau oleh Keang sambil mengenakan topeng penyamaran. Begitu dia bergerak meninggalkan lokasi, diam-diam mengikutinya dari belakang. Perjalanan malam itu cukup jauh dan ketika mobil musuh sudah sampai di lokasi yang direncanakan, Kei sengaja menabraknya dari belakang memaksa sang supir agar menepi sejenak guna memastikan kondisi kendaraannya. Namun ketika akan kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Kei menabraknya dari arah tak terduga. Nino selamat dari tabrakan tadi, tapi kondisinya sudah terluka parah. Membuatnya sulit untuk kabur, apalagi di belakangnya hanya ada jalan buntu. Disinilah kita menyadari seberapa matang Kei dalam merencanakan aksinya. Dibanding saling membantai satu sama lain, Bart menawarkan opsi damai. Lagi pula jika perseteruan ini diteruskan, bisa-bisa nyawa Irene dan putranya terancam. Maka dari itu, Kei diminta mengembalikan semua uang curiannya. Sebagai ganti, Barney berjanji tak akan lagi mengusik hidupnya. Tentu saja tawaran ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Bahkan mungkin sebuah jebakan. Tapi bagaimanapun juga hanya ini satu-satunya cara agar musuh tak lagi mengincar nyawa Irene. Sebelum berangkat ke lokasi pertemuan,
Kay pun coba menghubungi wanita idamannya, mengucapkan salam perpisahan sekaligus permohonan maaf karena sudah mengecewakannya. Untuk menjamin keselamatannya, Kay sengaja datang ke lokasi pertemuan tanpa membawa uang curiannya. Dengan begitu, Barney tak bisa macam-macam. Nah, sang pengusaha licik ini pun mulai menjelaskan jika uang tersebut adalah milik mafia. Makanya sekalipun akan dikembalikan, ia meminta agar Kay meninggalkan kota tersebut. Karena seandainya tertangkap, nyawa mereka semua dalam bahaya, termasuk Irin. Begitu sepakat Ke pun mengajaknya ke parkiran guna mengambil barang yang dicari. Namun tiba-tiba sejak awal Ke sudah menduga jika Barney akan berkhianat. Tapi tetap saja tusukan tadi menyebabkan luka yang cukup serius. Sedangkan Barney sendiri tewas di tempat. Sekalipun Kay tak mengambil sepeser pun uang curian tadi, bukan berarti masalah ini selesai. Para mafia kemungkinan akan terus mencarinya sehingga ia pun terpaksa meninggalkan kota tersebut dan memulai hidup baru di tempat lain. Ironisnya, setelah dia pergi barulah Irin menyesali keputusannya kemarin. Dan dengan begitu film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.